Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, banyak sekali orang yang bertanya-tanya, mengapa saya sudah berdoa sekian kali mencoba memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, namun permohonan tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bersama, agar doa kita itu dikabulkan dan sah dinyatakan sebagai itu suatu permohonan doa, ada adab dan syarat-syaratnya. Secara garis besar, para ulama mengatakan, jika kita ingin berdoa, yang pertama, laksanakan doa itu dengan penuh keyakinan Allah akan mengijabah doa kita. Yang kedua, berdoalah kita dengan hati yang sadar, bukan dengan hati yang lalai. Jangan doa itu hanya sekedar sambil lalu, tapi jadikan doa kita itu benar-benar kita memohon dan mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu yang ketiga, kalau kita ingin doanya diijabah, maka makanlah kita dari makanan yang halal. Maka doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Anda punya hajat khusus, maka sebelum berdoa Anda laksanakan amal soleh. Setelah itu baru Anda berdoa, bertawasul dengan amal soleh Anda. Dan amal soleh yang tercepat untuk menjadi sarana terkabulnya doa adalah dengan Anda menyenangkan orang lain, mengabulkan hajat orang lain. Anda cari orang-orang yang miskin, yang dia menjaga dirinya, yang nggak pernah minta-minta. Dia nggak pernah menceritakan dirinya itu penuh dengan kekurangan, ataupun berpenampilan seakan-akan perlu untuk dikasihani. Orang-orang miskin yang seperti itu, apabila kita memberi kepadanya, kemudian kita berdoa, maka insya Allah doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang jelas ketika kita berdoa, jangan sampai di hati kita ada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berdoa, lisan memohon kepada Allah, namun hati berpikir kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab tafsir Tanwirul Adhan, dikisahkan ada seseorang yang berdoa dengan sungguh-sungguh hingga Nabi Musa alaihissalam menyaksikan orang tersebut berdoa, dan Nabi Musa mengatakan, ya Allah, saya kasihan sama orang ini. Seandainya hajatnya dia ada di tanganku, pasti akan saya kabulkan. Setelah pulangnya Nabi Musa dari menyaksikan orang itu, maka Nabi Musa berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kepada beliau, Nabi Musa alaihissalam, bahwasanya wahai Musa, saya lebih kasih sayang kepada hambaku dibanding engkau. Saya lebih menyayanginya, saya Tuhannya. Akan tetapi dia itu berdoa, hanya saja dalam hatinya masih ada bayangan harapan kepada selain aku. Karena itu tidak akan saya kabulkan doanya sampai dia benar-benar hanya berharap, hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharap kepadaku, kata Allah, baru doanya akan aku kabulkan. Maka Nabi Musa mendatangi orang tersebut lalu mengatakan, "Hai fulan, sesungguhnya doamu luar biasa. Hanya saja hatimu masih berharap kepada selain Allah. Kamu masih punya aset yang kamu harapkan, kamu masih punya koneksi, kenalan yang kamu harapkan pertolongannya, kamu nggak mutlak mengharapkan hanya kepada Allah. Kalau sudah seperti itu keadaanmu, di dalam kamu itu berdoa, maka seakan-akan kamu nggak benar-benar minta kepada Allah. Doalah, mintalah hanya kepada Allah. Niscaya doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Nabi SAW bersabda, Innallaha ta'ala hayyun karimun. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pemalu. Allah maha dermawan. Yastahyi minal abdi idza madda ilaihi yadayhi ayyaruddahuma sifran khaibatan. Riwayat At-Tabrani atau kama qala. Allah malu apabila seorang hamba menengadahkan kedua tangannya, lalu hamba tersebut kembali kedua tangannya dalam keadaan kosong, nggak membawa apa-apa, kecewa, kosong daripada segala macam kebaikan. Allah malu kepada hamba yang telah berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jadikan doa kita adalah doa yang benar-benar sah. Kita dianggap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambutlah Lailatul Qadar dengan kita banyak berdoa, memohon kepada Allah agar malam Lailatul Qadar benar-benar bisa kita dapatkan, dan insya Allah tahun-tahun berikutnya kita juga selalu mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.